Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha hari ini? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari tentang hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik berdasarkan fungsinya. Komponen biotik dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu produsen, konsumen, pengurai, atau dekomposer. Kita akan membahas satu persatu apa yang dimaksud dengan produsen. Produsen merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan hijau memiliki klorofil yang digunakan untuk proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri biasa disebut dengan organisme autotrof. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah yang tergolong di dalamnya adalah manusia dan hewan, termasuk dalam golongan konsumen karena keduanya tidak bisa membuat makanannya sendiri. Konsumen ini disebut juga dengan organisme heterotrof. Konsumen dibedakan menjadi 3 dalam diagram rantai makanan. Konsumen tingkat pertama disebut dengan primer, konsumen tingkat kedua disebut dengan sekunder, konsumen tingkat ketiga disebut dengan tersier. Mari kita bahas satu persatu. Di sini telah tertera contoh diagram rantai makanan sesuai dengan tingkatannya. Konsumen tingkat pertama atau disebut dengan primer merupakan organisme yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya, ada yang bisa menyebutkan hewan apa saja yang termasuk dalam konsumen tingkat pertama? Iya, betul. Di antaranya adalah belalang, tikus. Yang kedua, konsumen tingkat 2 atau disebut dengan sekunder merupakan organisme yang memangsa konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Contohnya ayam dan katak. Yang ketiga, konsumen tingkat 3 atau tersier merupakan organisme yang memakan konsumen sekunder, contohnya elang dan ular. Selanjutnya kita masuk ke ketiga, pengurai atau dekomposer. Pengurai biasanya dari golongan jamur dan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan memperoleh makanan dengan menguraikan organisme yang telah mati. Yang kedua, kita masuk pada komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, tanah, kedua, air, ketiga, udara, keempat, cahaya matahari, kelima, iklim, dan keenam adalah suhu. Semua komponen yang ada dalam abiotik dapat mempengaruhi komponen biotik.
Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.